Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami pada mata kuliah mekanika, yaitu Ibu Dr. Desyana Olenka Margareta, Magister Science, yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan project based learning kami, yaitu prototipe yang berjudul Inovasi Media Pembelajaran Kapal Selam Sederhana. Nah, project based learning ini kami kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing agar masing-masing dari kelompok kami bisa lebih memahami bagaimana pembuatan dan juga cara kerja dari project ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Laila Ramadhani, dengan NIM 1262112130044, dan rekan saya binti Ulfa Relatur Rasidah dengan NIM 1262112110005. Saya Karisma Ananda Ismi dengan NIM 12621110018. Baiklah, penjelasan kali ini yaitu yang pertama akan kami bahas mengenai alat dan juga bahan serta cara pembuatan dari media pembelajaran ini. Nah, untuk itu waktu saya serahkan kepada rekan saya. Sebelum membuat kapal selam sederhana, kita juga membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama botol plastik, kedua lakban, ketiga lem tembak, keempat selang bening dan sedotan, kelima baterai, keenam gunting, ketujuh paku, kedelapan lilin, dan kesembilan korek. Itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kapal selam sederhana. Pertama, kita lubangi botol sebagai badan kapal selam dengan 3 lubang. Kemudian masukkan selang bening berukuran 3 cm pada kedua lubang bagian atas. Lalu kita tempelkan baterai sebagai pemberat pada kedua sisi badan kapal selam. Rekatkan kedua baterai menggunakan lakban. Rekatkan hingga baterai benar-benar sudah terekat dengan kuat. Setelah itu, kita gunting botol berukuran lebih kecil yang nantinya bagian ini digunakan sebagai hiasan dari kapal selam. Lalu lubangi tutup botol berukuran kecil dengan paku dan masukkan sedotan ke lubang tutup botol. Setelah itu, rekatkan hiasan yang sudah jadi ke badan kapal selam menggunakan lem tembak atau bisa juga menggunakan plastisin. Setelah itu, berikan lem tembak pada bagian pinggiran lubang botol yang sekiranya masih ada jalan untuk udara masuk. Lalu, kita akan membuat baling-baling sebagai hiasan yang akan ditempelkan pada tutup botol badan kapal selam.
Pada tahap terakhir, masukkan selang yang berukuran 40 cm ke bagian lubang yang ada di bawah. Kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam karena prinsip dari hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang diletakkan di air akan memiliki gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Saat kapal selam tenggelam, tangki pemberat diisi air dan udara di tangki pemberat dikeluarkan dari kapal selam sampai berat kapal selam meningkat dan menjadi lebih besar dari air di sekitarnya. Tangki yang mulai terisi membuat selisih massa jenis kapal dan air semakin kecil, sehingga memiliki daya apung yang negatif dan kapal mulai tenggelam. Saat tangki pemberat terisi penuh air, maka kapal selam akan sepenuhnya menyelam dan dapat meluncur ke dalam air. Ketika kapal tenggelam, maka gaya berat kapal akan lebih besar dari gaya angkat kapal itu sendiri, dan massa jenis dari kapal juga akan lebih besar daripada massa jenis air. Ketika kapal selam sederhana ingin naik ke permukaan air, di dalam botol plastik ditiup sehingga keluar dari botol dan digantikan dengan udara. Hal ini menyebabkan massa jenis air dalam botol plastik menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara, sehingga kapal menjadi lebih ringan dan mulai mengapung kembali di atas permukaan air tersebut. Nah, hal yang sudah dijelaskan tadi merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes yang berbunyi, jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekanan ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Sama saja seperti ketika kapal selam yang mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa tenggelam, melayang dan juga mengapung di permukaan air, yaitu dengan cara mengeluarkan dan memasukkan air untuk menambah dan juga mengurangi massa jenisnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ketika kapal tenggelam, maka gaya berat kapal akan lebih besar dari gaya angkat kapal itu sendiri, dan massa jenis dari kapal juga akan lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian yang kedua yaitu ketika kapal melayang, maka gaya angkat kapal akan sama dengan gaya berat kapal, kemudian massa jenis kapal akan juga sama dengan massa jenis air. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kapal terapung, maka gaya berat kapal akan sama dengan gaya angkat kapal, dan massa jenis kapal akan lebih kecil daripada massa jenis dari air. Jadi seperti itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.